Shalom, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bersama untuk mendengarkan puji-pujian serta renungan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kiranya melalui pujian ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Engkaulah kebenaran yang aku miliki. Engkaulah Yesus, kebenaran dalam hidupku. Semua perintah-Mu ku coba menjalani, agar ku dapat mengasihi sesamaku. Percaya Engkau di dalamku, bersama-Mu ku dapat melakukan semua perintah-Mu. Karena Kau Allahku yang maha kasih, segenap perintah-Mu kan ku lakukan. Ajarilah aku untuk selalu mengasihi-Mu. Ajarilah aku untuk dapat mengasihi sesamaku, agar ku layak Tuhan hidup bersama-Mu. Pakailah aku untuk menjadi alat kasih-Mu. Coba menjalani, agar ku dapat mengasihi sesamaku. Ku percaya Engkau di dalamku, bersama-Mu ku dapat melakukan semua perintah-Mu. Kau Allahku yang maha kasih, segenap perintah-Mu kan ku lakukan. Ajarilah aku untuk selalu mengasihi-Mu. Ajarilah aku untuk dapat mengasihi sesamaku, agar ku layak Tuhan hidup bersama-Mu. Pakailah aku untuk menjadi alat kasih-Mu. Pakailah aku untuk menjadi alat kasih-Mu. Demikianlah pemirsa yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada hari ini doa kami kiranya kita semua dalam perlindungan Allah dan dalam sukacita serta sehat selalu. Kiranya nyanyian tadi dan renungan yang akan saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Dunia masa kini yang semakin maju seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menawarkan rupa-rupa kemudahan dan kenikmatan. Hal itu ada sisi positifnya ya. Tetapi bila tidak diwaspadai, justru bisa berdampak negatif dan membawa manusia menuju kehancuran. Seperti orang yang sangat materialisme, yaitu pemujaan terhadap pemilikan materi. Kemudian konsumtivisme, kegilaan untuk membeli tanpa memerhatikan kebutuhan. Ada lagi yang disebut dengan narsisisme, kecintaan berlebihan terhadap diri sendiri, dan hedonisme, yaitu pengagungan pada kenikmatan dan kesenangan badani dan nafsu-nafsu yang tak terkendali, termasuk penyalahgunaan narkoba. Juga sebagai roh zaman sekarang ini begitu nyata yang ada di sekitar kita. Rasul Yohanes mengingatkan semua jemaat hingga kini agar waspada dan berhati-hati terhadap perilaku di atas dan godaan-godaan di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata atau lapar mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Semua itu dapat membawa manusia jauh dari Allah, sehingga hilangnya sebuah keyakinan dan keimanan kepada Allah. Apalagi sejak dahulu manusia selalu hidup dalam dunia yang terpecah-pecah. Di mana-mana manusia saling membenci dan memusuhi. Tidak jarang pula saling menyerang, melukai, dan bahkan membunuh. Itu sebabnya Thomas Hobbes, filsuf Inggris abad ke-17, menggambarkan natur manusia dengan ungkapan Latin, yaitu Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Hal ini bukanlah kehendak Allah, tetapi Allah menghendaki agar kita mengasihi sesama, bukan membenci, apalagi mencelakakannya. Oleh karena itu,
Hobbes menekankan homo homini socius, yaitu Allah menghendaki agar manusia memandang sesamanya sebagai sahabat dan bisa hidup saling mengasihi. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa cenderung berbuat dosa, berbuat jahat kepada sesamanya. Perbuatan Kain yang membunuh saudaranya Habel, itulah salah satu contoh klasik di dalam kehidupan kita. Tetapi anak-anak Allah tidak berbuat jahat terhadap saudara atau sesamanya, karena mereka telah ditebus dan diperbaharui di dalam Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Allah menghendaki agar anak-anaknya dapat hidup saling mengasihi dan mengaktualisasikan kasih kepada sesama melalui perbuatan dan dalam kebenaran. Ketika ajaran palsu atau antikristus menyebar dan meresahkan jemaat dan memutarbalikkan kebenaran Injil yang berusaha memengaruhi iman jemaat dengan meragukan arti keselamatan dan bagaimana keselamatan itu bekerja di dalam diri orang percaya, serta bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa mereka mempunyai hidup yang kekal. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita dan bahkan dosa seluruh dunia ini. Itulah kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, dan Dialah terlebih dahulu mengasihi kita agar kita dapat mengasihi orang lain dan bukan mengasihi dunia ini beserta segala isinya, sehingga kita tidak melakukan kehendak Allah. Barang siapa melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Dalam perikop ini, Yohanes mengungkapkan bahwa kita berasal dari kebenaran Allah. Karena Allah itu adalah kebenaran, sehingga Ia membenarkan kita, manusia berdosa, menjadi anak-anaknya, yang mengetahui segala sesuatu dalam hati kita, agar kita pun hidup dalam kebenarannya. Semua anak-anak Allah diberikan pengurapan, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun mereka kepada kebenaran. Selama orang percaya tinggal tetap di dalam Kristus dan firman-Nya, Roh Kudus menolong mereka memahami kebenaran penebusan Yesus Kristus itu. Dan akhirnya orang itu akan dapat mengasihi Allah secara vertikal dan sesamanya secara horizontal. Walau dunia ini hidup dalam dunia yang bengkok, hukum dan ketidakadilan, namun orang yang dibenarkan oleh Yesus akan hidup dalam kebenaran Allah. Orang Kristen harus bisa melawan arus dunia yang penuh dengan ketidakbenaran. Dan oleh karena itu, kita akan dibenci oleh dunia ini, karena kasih yang dari Kristus menjadi pedoman dan karakter orang percaya. Yohanes menyebutkan 3 berkat yang ajaib yang diterima orang percaya yang memiliki kasih. Pertama, keyakinan di hadapan Allah. Dengan hidup yang mengasihi, orang percaya akan mengetahui bahwa ia tergolong anak-anak Allah yang benar dan hatinya tenang di hadapan Allah. Orang Kristen yang mempraktekkan kasih akan bertumbuh dalam pengertiannya tentang kebenaran Allah. Yang kedua, doa yang ajaib. Kasih yang sejati membuat hati nurani seorang Kristen menjadi jernih, sehingga ia mempunyai keberanian percaya untuk menghadap Tuhan dan memperoleh apa yang didoakannya. Ini bukan berarti bahwa ia memperoleh jawaban-jawaban doa oleh karena mengasihi sesama. Tetapi perbuatan kasih itu membuktikan bahwa ia taat pada segala perintah Allah dan melakukan apa yang berkenan kepada Allah, sehingga Allah mau menjawab
doa-doanya. Ada seorang anak bernama Pema Sering. Adalah seniman berbakat dari hutan yang memiliki keahlian memahat dan melukis. Pada usia 6 tahun, Pema ditelantarkan oleh orang tuanya karena ia mengidap penyakit cerebral palsy. Lalu ia diasuh oleh kakek neneknya, lalu diajari melukis dan memahat menggunakan kaki karena kedua tangannya sulit untuk digerakkan akibat penyakit yang ia derita. Hidup Pema berubah ketika Ratu Butan berkunjung ke desanya dan melihat kondisi Pema yang saat itu berusia 18 tahun. Sang ratu kemudian memberikan sebuah toko di Simplai Butan Museum untuk Pema menjual hasil karyanya. Sehingga kini Pema menjadi seniman yang terbilang sukses. Meski orang tuanya telah menelantarkannya, Pema tidak merasa benci atau dendam pada mereka. Pema bahkan membantu hidup orang tuanya dengan membangun 2 rumah dan toko untuk mereka. Mungkin hal ini ada kemungkinan menimbulkan kebencian bagi orang lain terhadap orang tua sendiri, namun tidak demikian pada Pema. Justru doa-doanya terjawab sudah dalam waktu yang lama agar hidupnya dapat dipulihkan bersama ekonomi kakek neneknya, bahkan kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, yang ketiga adalah diam di dalam Allah. Orang yang hidup dalam kasih akan mudah menaati perintah Allah dan mempertahankan hubungan yang erat dengannya. Perintah Allah adalah agar manusia percaya akan nama Yesus Kristus dan hidup saling mengasihi. Semua orang yang taat kepadanya akan diam di dalam Allah dan Allah di dalam mereka. Jadi ibarat pupuk sangat dibutuhkan untuk merawat bunga agar hasilnya bisa lebih baik. Bukan hanya pupuk organik dan anorganik yang diperlukan, tetapi juga pupuk kasih. Dengan kasih, hasilnya akan lebih baik. Demikian juga dalam merawat kehidupan rohani melalui firman Tuhan. Tapi juga diperlukan kasih. Kasih membuat seseorang bertumbuh dengan sehat dan memperoleh hasil yang ajaib. Pada tahun 1979, pengungsi Vietnam membludak di Hong Kong, Camp Jubilee. Para polisi berkapasitas 900 orang dipadati 8.000 pengungsi. Lantai bawah gedung itu mencicikkan. Kotoran manusia dan air seni menumpuk setinggi 20 cm. Jika saat itu ada di sana, akankah Anda bergabung dengan Gary Stephens dan 30 relawan yang membersihkan kotoran manusia, memperbaiki toilet-toilet dan pipa-pipa pembuangan? Mereka membayar sendiri biaya perjalanan untuk melakukan pekerjaan yang tidak mau dilakukan orang lain. Para pengungsi heran, siapa orang-orang ini? Kasih mereka bukan kasih biasa. Kasih yang tampak mustahil adalah karakter Allah sendiri dan umat Allah diperintahkan untuk mencerminkannya. Ayat 23-24. Menuruti perintah Allah ini menunjukkan seseorang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam diri tiap pengikut Kristus. Rasul Yohanes jelas tidak membicarakan jenis kasih yang secara alamiah muncul untuk anggota keluarga atau orang yang baik pada kita. Ia menulis kepada jemaat yang sedang menghadapi banyak tekanan dan kebencian.
Kasih yang dijelaskannya merupakan penanda anak-anak Allah yang hanya dapat mengalir karena seseorang telah mengalami kasih Allah dan Roh-Nya diam di dalam mereka. Kasih Allah yang mengalir melalui Gary dan tim membawa banyak orang untuk berjumpa dengan sumber kasih itu, yaitu Allah sendiri dan Kristus sebagai juru selamat. Apakah ini menggambarkan kualitas kasih yang kita miliki hari ini? Adakah kasih kita mengalir dari kecenderungan manusiawi atau dari karya Roh Kudus? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita sudah banyak dapat mendengar dan dijelaskan apa arti kasih. Maka perintah Allah hingga saat ini agar kita tetap setia dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bagaimana buah iman itu diwujudkan dalam kasih. Kasih adalah sebuah perintah, commandment, dan perintah itu adalah hukum. Maka kasih itu adalah hukum yang lama dan sudah diperbaharui oleh Yesus dalam pengorbanannya menjadi hukum perintah baru. Ayo, bagaimana kita? Sudahkah hidup kita di dalam kasih? Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita menegur saudara kita di dalam kasih, bertujuan untuk dia dapat maju dan berkembang dengan baik. Ingatlah, ada banyak kasih yang boleh dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya renungan pada saat ini dan nyanyian pujian bagi Tuhan menjadi sukacita bagi kita dan memberikan kekuatan dan sukacita bagi kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.